Ida sama itu maka biru yakni ala jadi hati dengan nama ini. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida sama itu apabila kalian istilahnya membaca Bismillah, maka biru maka bacalah takbir, yakni ala dari hati, yaitu di atas binatang kurban. Hanya hadis ini berbicara tentang tata cara menyembelih hewan kurban atau tata cara menyembelih hewan. Ya. Secara umum menyembelih hewan, secara khusus menyembelih hewan kurban. Maka kalau kita menyembelih hewan, maka jangan lupa menyebut akan daripada nama Allah, Bismillah. Kemudian dilanjutkan dengan takbir, Allahu Akbar. Kalau menyembelih hewan kurban, ya, Bismillah, Allahu Akbar. Tapi belum lengkap. Kalau ini sempurna, baca kalimat Bismillah, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian selawat kepada Nabi, ya, kemudian baca takbir lagi 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, habis itu baca doanya. Kita buat siapa nih? Buat kita sendiri yang membeli atau buat orang lain yang kita sendiri? Kalimat doanya Allahumma hadza minka wa ilaika taqabbal, kalau kita minni dari saya, taqabbal maka terimalah minni dari saya. Kalau buat orang lain taqabbal min fulan maka terimalah min kurban dari fulan. Kalau itu sapi sebutin namanya fulan bin fulan, fulannya bin fulan, jangan potong-potong aja, ya, biar jelas tuh. Ini kambing, sapi, siapa-siapa aja. Makanya ketika ada orang titipkan di masjid, mantan dia harus apa? Ada satu namanya, siapa namanya. Ini kambing ini tandain bos pulang. Ya jangan sampai salah nih. Ini karena memang potong-potongannya kamu banyak, ini sapi ini ada potong berat. Yang walaupun ada tukang pemakaman dari tukang-tukangnya. Kalau misalnya potong uang, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa membaca doa terlebih dahulu bersama ini. Ya. Kemudian dilanjut dengan kalimat karena taqabbaltaha min qalbika Ibrahim wa habibika Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Potong dan gitu ya. Misalnya lagi di dalam tata cara menyembelih kurban, ya, sebelum membaca pembunuhan tersebut, baca dengan kalimat Bismillah. Bismillah, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau Rahman ini Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tapi kelakuannya motong, ini gak simpel jadinya. Cukup menyebut Bismillah dengan nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar, Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berdoa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Kalau saya minni, kalau orang lain min fulan. Kama taqabbaltaha min qalbika Ibrahim wa habibika Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, betul. Nah, dibayar sudah lihai kalau orangnya mau dibayar kan. Kalau orang bayaran sudah lihai orangnya mungkin. Kalau kita mungkin itu mesti belajar lama. Yang udah lihai itu tukang potong udah bisa diajarin lagi kalau ya. Kadang-kala orang yang gagal ini sudah lihai memang. Cuma untuk bagian melakukan anak kan orang punya perhatian. Makanya kalau panitia nanti orang yang gagal, suruh coba gimana cara ngomongnya. Nah, ada dokter ini enggak? Nah, kadang dia bisa ngomongin, udah begitu. Kalau panitia tidak memperhatikan
ikan jadi ya buat kita bagi usulan kita buat biar berhati-hati dia jangan sampai membuat orang salah gitu. Takutnya ini kan bukan ibadah, bukan yang kurban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah menggunakannya, jangan sampai kita berikan dengan muncul niat berulang-ulang. Jangan juga kalau bersama kita kasih arahan dulu ini, silakan Pak, mungkin potong. Ya, makanya kalau di rumah itu, kalau ketika ada Pak Kiai, semua Pak Kiai ngomong, gitu kan? Ya, meskipun banyak yang bisa melakukan. Yakin ya kadang gagal lebih hebat doang ya doanya belum sekarang dididikan di sana di Aljumar ya. Ya potong ayam ya artinya kalau juga masalah memotong hewan sama semuanya ayam juga sama iya sama semua ini kan kalau potong lehernya ayam binatang ini ada urat, ada urat ini, ada juga tenggorokan yang bernapas, berdiri, bernapas sendiri, berdiri makan tidak lagi tenggorokan, ini leher. Yang lagi ini leher ini, yang harus juga potong, ya, putus. Sunahnya ini tambah dengan tenggorokan semua potong. Belajar motong, butuh potong jago lari. Bahkan kalau dipotong semuanya putus itu mati. Ya, jadi harus kita mungkin sebagai orang dalam paham hukuman ya. Hanya bersama juga begitu harus menggunakan benda yang tajam. Jangan kuku kita, kita potong boleh. Gitu ya, meskipun putus leher. Kalau ayam sampai Rahman-Rahim nggak itu? Bismillah aja. Udah Bismillah. Cukup aja. Iya, Bismillah. Bismillah. Kadang Rahim. Jadi ya harus setiap kita menyebut Tuhan harus menyebut nama Allah. Karena dalam Nabi ya takulu mimma lam yazkur ismallahi alaihi. Tidak boleh makan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Kalau kita menyebut tidak membaca Bismillah lagi, nah itu ada mengatakan tidak boleh makan. Ya. Ya. Ya, memang penyebutan Bismillah ini, ya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkad. Jadi tadi ya orangnya orang Islam tadi ya. Tadi untuk lebih akurnya satu ayam satu. Bismillah. Nggak usah Bismillah, nggak usah Bismillah. Dia aja kadang-kadang lupa. Untungnya pendapat Imam Syafi'i ini bisa sunnah makan. Asalkan yang mau ada orang Islam. Berbeda kalau yang motong merangkap boleh. Kecuali atas perintah orang Islam itu bisa dipunya. Kalau di dalam potong hewan. Itu berlaku buat ayam atau kalau ikan gimana, nggak pernah dibacain Pak ya? Nggak ada ya? Kalau ikan kan langsung diketok aja palanya ya, diketok aja langsung kita makan. Mau diketok, mau dipotong, sebut nama Allah. Tapi lihat nggak pernah dengar Pak tukang ikan diketok aja. Kan masih hidup, ikannya masih hidup. Kalau kita beli diketok lele, ketok aja. Ya kalau semua tukang mereka nggak ngaji juga. Artinya kalau kita nih, ya apakah kita baca Bismillah? Kita baca Bismillah. Cuma kan ikan yang ngerti dipotong. ayam. Ketok ya. Bismillah. Ya, dia kekuatan digigit kan. Kakak penggigit nih. Rame kan. Ikan mati.
Ada yang hidup Pak, ikan bawal. Ikan Bawal. Bawal. Kalau motong ini Pak, buyung. Beda ayam dengan buyung. Kalau buyung kalau dia potong ini terus, kalau bisa pas satu lari. Cuma kalau saya kalau secara pribadi nih Bang, dia potong terus apa matain itu gimana kira-kira? Yang penting ketika memotong itu sudah memenuhi syarat Ya. terputusnya dua kurang. Ya. Nah, buat ini bukan terputusnya dan tenggorokan. Mulut akal boleh nggak? Boleh. Seperti kambing motong, berat-berat. Langsung nggak diputusin palanya? Boleh nggak? Ya boleh. Boleh saja. Oh iya kok Yang penting tadi, iya. Sebelum dipatahin ujungnya leher, itu sudah hilang nyawanya. Iya, walaupun dia kelabukan lama tuh. Lama Itu tuh. kan gerakan. Gerakan dia lama emang, apalagi sumpah dah. Jadi kalau kali hewan kalau Pantasnya sumpah lama. Dua leher sedang mengurangi tersebut, udah. Tapi paling kuat lama. Ini ya, jadi itu jangan lupa daripada kita membaca Bismillah, kemudian takbir ketika menyembelih hewan kurban. Takbir. Tapi kalau nggak pernah kurban, ya kita baca Bismillah. Bismillah. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza samaitu Muhammadan fala takdzibu wala takdzibu." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza samaitu apabila kalian memberi nama Muhammadan dengan nama Muhammad, fala takdzibu maka janganlah kalian memikirnya wala takdzibu dan janganlah kalian tahan kebaikan kepadanya." Jadi ini di dalam memberikan nama, maka yang paling afdol itu adalah namanya diawali dengan Abdul, Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul Rahim, itu Abdul. Ya, selain itu apalagi nama dihubungkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Mustafa, Mukhtar, gitu. Maka kalau kita memberikan anak kita yang dengan nama Nabi Muhammad, maka jangan kita pukul. Pukul ini artinya selain pukulan had dan juga selain pukulan takdir, didikan. Ya. Jadi karena ini namanya Muhammad, maka kita harus ikram, menghormati namanya tersebut. Gitu. Ya. Tapi kalau kita pukul sebab karena hukuman had, dia mencuri dipukul, dia misalnya minum khamr dipukul. Meskipun Nabi Muhammad itu boleh kalau dia sebabnya melakukan pelanggaran, namanya had hukuman, ya, yang sudah jelas dalam syariat Islam. Begitu juga kita di dalam mendidik anak kita. Ini anak kalau dibilangin, kalau dengan mulut nggak bisa. Ya. Ayolah sholat di rumah aja. Tapi zaman sekarang kalau main HP lupa semua itu. Ya. Kalau kita pukul itu dengan ini, dengan sobat misalnya, boleh nggak? Boleh. Karena itu takdir mendidik dia, agar menjadi anak yang bertanggung jawab. Karena dia takdir tadi, gitu ya. Bahkan sebelum kali kita udah mendidik dia untuk menjalankan ibadah, terutama di dalam sholat, gitu. Boleh. Tapi kalau selain daripada hukuman, selain daripada takdir, boleh kita membaca anak tersebut, ya. Nah, artinya ketika anak tersebut diberikan nama Muhammad, ya kita harus ya menghormati nama Nabi Muhammad tersebut, gitu ya. Sama saja kita menghormati Nabi Muhammad SAW. Ya. Gantung Nabi Muhammad tuh. Ya. Begitu juga tidak boleh kita menolak hanya daripada kebaikan dirinya. Tidak boleh. Artinya ketika dia ingin memberikan sesuatu atau melakukan perbuatan yang baik-baik misalnya, tidak boleh kita langgar. Ya, meskipun kita yang suka begitu, yang anak ingin melakukan Muhammad, silakan. Asalkan itu ada perbuatan yang baik. Ini daripada
kita memberikan ihtiram penghormatan kepada Nabi Muhammad meskipun hanya namanya doang, tapi orangnya beda. Nabi Muhammad beda Muhammad, itu namanya itu Nabi Muhammad, harus kita hormati. Maka ada orang namanya Muhammad apa misalnya. Kalau dia dalam keadaan sedang, bilang Muhammad ini sih. Tapi kalau lagi marah nih, namanya saya Muhammad tuh, yang misalnya kalau Fadilah siapa dia? Jadi makna itu bukan Nabi Muhammadnya, tapi keadilannya itu. Jadi ada ulama seperti itu, ketika dia ingin, kan kadang-kadang anak juga, ya ingin kesel juga kadang gitu ya, disuruh susah, pakai sholat susah ini, maka timbul tuh namanya ya kekesalan. Maka ketika dia kesel sama anak, dia panggil dari nama Muhammadnya, tapi selain nama Muhammadnya, maka yang ada nih nama Muhammad atau Muhammad gitu ya. Seharusnya memang namanya Sunda. Kalau Arab itu nggak ada nama Muhammad kali nggak ada. Yang adalah Muhammad itu udah Muhammad Ahmad. Jadi kalau ingin panjangin lagi Muhammad bin Hussein, jadi Muhammad Hussein. Terus itu nggak tanya sebenarnya. Kalau Arab seperti itu namanya ya. Jadi cuma satu doang yang meninggal. Kalau kita kan sekarang ada yang 3 kalimat, nggak ada masalah sebenarnya ya. Jadi ini salah satu menghormati daripada Nabi Muhammad meskipun hanya namanya saja, ya, tapi orangnya berbeda. Nah maka tidak boleh orang yang bukan beragama Islam itu diberikan nama Muhammad. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir dan nama Muhammad itu tidak boleh. Maka di zaman sini Muhammad kita akan orang yang Nasrani kemudian namanya anaknya dengan nama Muhammad, kecuali kalau dia sudah masuk Islam dan kita sudah Muhammad siapa boleh silakan. Tapi kalau dalam keadaan kafir Quran boleh tahu ya. Karena nanti ya kalau orang yang kafir kalau itu kan kalau di Turunan masing ya ada. maka lebih mudah untuk dicemoohnya hanya kafir kalau itu. Tapi kalau dia bernama Muhammad, ini saat kita mencemooh Nabi Muhammad jadinya. Daripada orang-orang yang kafir tetapi diberikan nama Muhammad. Jadi memang apa? Ya sekarang ini kan gara-gara Islam banyak fitnah. Akhirnya itu ada sebagian negara yang mencurigai nama-nama yang berasal dari nama Muhammad. Ya. Ada satu negara kalau namanya Muhammad itu ditanya di bandaranya di imigrasinya lama, mengapa ke sini, mengapa ini? Ada kita memang orang kafir sebenarnya. Cuman meskipun itu di apa namanya selalu ditekan orang yang memilih nama Muhammad, ternyata ada di bagian negara mana yang memang mayoritas orang kafir, ternyata penduduknya banyak yang diberi nama Muhammad. Seperti di Inggris, ya, itu meskipun orang kafir, orang Islam di sana banyak memilih nama Muhammad. Ini untuk menggunakan daripada Islamiyah. Jadi kita jangan ketika kita menamakan anak kita dengan kalimat Muhammad. Ya. Tapi kita tahu tidak alhamdulillah asal Muhammad. Muhammad Zaki misalnya, Muhammad Abdullah, Muhammad Quraisy misalnya, benar salah. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang kafir. Namanya nama golongan mereka misalnya. Di Rus misalnya, Oscar misalnya baru. Ya, nanti itu kan sebagai doa daripada nama tersebut. Ya kalau kita jadinya Islam banyak ya. Contoh mereka namanya ya. Sama menggunakan kita seperti mereka dulunya. Ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak sampai itu wala Muhammadan fa'akrimuhu wa usullahu fi majlisi wala tuqabbilu lahu wajhan. Bersabda Nabi SAW,
apabila kalian memberi nama kepada anak akan Muhammad fa'limu maka muliakanlah wa ausilahu fi majlisi maka longgarkanlah untuknya di dalam majlis wala tuqaddimu wajhan dan jangan kalian mengatakan atau dan jangan kalian mengata-katai yang buruk akan wajahnya. Nah ini kali kedua, kalau kita memberikan anak kita dengan nama Muhammad maka fa'atimu kita suruh memuliakannya, muliakan. Ya, artinya jangan dengan adat yang marah so. Ya, makanya kalau ada nama Muhammad Fadilah misalnya, kalau kisah Fadilah. Tapi kalau ada senang Muhammad sini ya, saya Muhammad sini Muhammad. Itu namanya salah satu menghormati. Ya. Anak kita juga tidak menghormati. Kemudian bukan hanya menghormati, kalau ada di dalam majlis nih, kemudian untuk penuh majlis juga lumayan ada sedikit dah. Ada orang yang masuk dan namanya Muhammad disuruh ya diberikan orang dulu, jangan kita sampai tidak peduli. Nah itu adalah orang yang pertama Muhammad. Saking mulianya nama Muhammad. Ya. Begitu juga kalau dia wajah yang kurang ganteng dan katain orang, ini namanya Muhammad Muhammad. Nama jangan Muhammad. Bahkan melebihi dari Nabi Muhammad. Saking menghormatinya, tidak boleh kita menghina wajahnya yang segalanya kurang ganteng. Ya, atau apa? Misalnya kita kan sering talimah dengan katain orang, misalnya, ya, julukin dia orang tersebut tidak malu, bagaimana, menghina, ini tidak boleh. Ya kalau dia menghina nama Muhammad. Ya. Jadi salah satu dulu, kalau kita menghormati Nabi Muhammad, ya, meskipun hanya sederhananya yang lebih sifatnya kepada Nabi, ya, padahal orangnya beda dengan Nabi. Ya. Bahkan kalau kita di dalam bermusyawarah, ini kalau bisa salah satu orang tersebut, ini kita musyawarah nih, ya di masjid atau di berbagai misalnya mau ada acara, itu kalau bisa dalam musyawarah tersebut ada orang namanya Muhammad, maka akan diberikan keberkahan. Selain orang Nabi, manis tanah atau fakir musyawarah ini, Rasul Bismi Muhammad lam yakuluhu bi musyawarah illa lam yukarrim lahu. Ketika satu kaum berkumpul di dalam musyawarah, kemudian ada seseorang yang namanya Muhammad tidak diizinkan masuk untuk bermusyawarah, maka malaikat tidak mendapatkan keberkahan di dalam musyawarah tersebut. Ya, jadi cari Nabi Muhammad nih, meskipun dia diam gitu, meskipun dia nggak ngomong, meskipun dia bukan pengurus, udah masuk sini musyawarah. Ya, biar apa tujuannya? Musyawarah kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara nama Muhammad. Nama Muhammad. Ini apa? Siapa dia? Ya, namanya itu ikhtiar. Selamatan, jangan lupa diundang saja ada acara selamatan. Cari nama Muhammad. Cari nama Muhammad. Tuntun sakit. Ya, biar apa nih? Biar yang punya nama Muhammad itu merasa tergugah dia. Ini jangan semaunya di dalam berperilaku. Ini kamu bawa nama Muhammad nih, harus bertanggung jawab nih. Ya. Kalau kita memuliakan dia, menghormati, dia akan buka tuh. Waduh, saya malu nih, kalau saya tiba pasti dicari kan Muhammad. Jadi lama-lama dia buka, insya Allah buka. Ya, insya Allah buka. Ya tadinya ada suka haji, insya Allah dia suka haji ya, karena dia mempunyai tanggung jawab besar. Di samping orang menghormati, dia juga memiliki tanggung jawab. Berkat-berkat daripada nama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Allah rahmat wa barakatuh. Semoga kita bisa umur yang
Ingat,